Oke, welcome to my YouTube channel Tele Champions Club. Nothing is impossible. Just do it. Waduh. Oke, rame sekali hari ini ya, membuat saya sedikit grogi karena di depan saya ini ada begitu banyak penonton, ya kan? Ada 2 ribuan ya kan? Dan mereka terpaksa di sini karena belum closing. Oke, teman-teman yang sudah menanti-nantikan acara ini, hari ini saya kembali bersama seorang teman, seorang sahabat, seorang leader, seorang supervisor yang menurut saya sangat menginspirasi di dalam tim yang kita punya, tim kesayangan kita Tele Champions Club ini ya. Nah, hari ini saya akan perkenalkan langsung aja, tidak berlama-lama. Selamat datang Bung Heru. Bung Heru. Nama lengkapnya siapa? Heru Yulianto Eskom. Sombong nih, Ging. Apa sih kepanjangan Eskom itu? Sarjana komputer. Oh. Ya, mungkin kalau yang bahasa itu sarjana kompor gitu ya. Oh, gua kirain sarjana baskom. Kepaksa ketawanya. Penonton bayaran nasi padang. Oke, nah Bang Heru, seneng banget bisa ketemu dalam podcast ini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lah ya, ngalor ngidul nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan kita ini, buat sedikit perubahan atau memberikan inspirasi buat kita. Nah, Ru, gimana pengalaman ceritanya? Gue langsung aja nih ya. Mungkin sebelum kita ngomongin masalah tadi Eskom itu, boleh nggak sih sedikit cerita siapa sih Anda ini gitu, dari latar belakang keluarga seperti apa? Kalau ini ngomongnya lu gua aja ya Bang ya, Iya, ya. nggak apa-apa. Biar kayak di warung kopi ya. Iya. Kalau gua sih background keluarganya, basic keluarga sih nggak bagus-bagus banget. Ya artinya kalau di garis kemiskinan itu masih di bawahnya sih, gitu kan. Jadi di bawah garis kemiskinan lu masih di bawahnya? Di bawahnya lagi. Oke. Masih ada ya orang kayak begitu ya di Indonesia ya? Jadi masa kecil gua kalau bilang bahagia, ya enggak juga. Ya. Kelihatan kok sampai sekarang. Bahkan nggak banget Bang. Ya. Mungkin kalau ada yang bilang, gua keluarga broken home, gua anak petani, gua anak nelayan, gua anak tukang bakso. Lu enak, bapak lu masih ada dagang tukang bakso, gitu kan? Seberapa menderita maksudnya? Lu ngomong kayak gini kayaknya lu menderita banget gitu. Banget Bang. Ya. Kalau misalkan Bang Ray pernah lihat perumahan kumuh, Ya. entah di TV, entah di langsung gitu ya, Bantar Gebangnya mungkin masih bagus. Ya. Serius. Bantar Gebang aja mungkin masih bagus. Gebang itu kan rumahnya masih permanen kan. Kalau tempat gua tinggal itu di daerah Setiakawan. Kalau ada yang tahu, depan Roxy itu kan dulu kumuh banget sebelum ada flyover Roxy itu dulu. Dulu tuh nggak ada flyover itu Bang. Ya, di daerah situ tuh pemukiman kumuh semua. Ya, ibaratnya cuma jarak sekitar 3 meter tuh udah rel kereta. Di belakang rumah itu udah kali. Mandi, buang air, MCK di situ. Buang hajat di kali. Oke. Jadi pemandangannya kalau misalkan kita lewat kali gitu ya, lewat belakang kali itu tiba-tiba deh, plung gitu. Udah biasa ya? Udah biasa. Kita semua udah biasa. Ketawa. Maksa banget. Oke. Tapi gue sih melihat ya banyak juga memang saat ini kayak cerita-cerita gitu ya, orang yang di Jakarta gitu, mereka juga tidak pernah menikmati kemegahan Jakarta. Mungkin itu bagian dari lu kali ya? Banget Bang, bahkan ya Roxy ke Sudirman atau ke Monas itu kan dekat banget. Jalan kaki aja nyampe kan. Iya. Tapi gua kalau ke Monas itu berasa kayak jadi orang kaya. Mungkin kalau ada orang kayak pengamen waktu itu lihat di TikTok ya, seneng ke KFC gitu ya, ke KFC itu bahagia banget, itu yang gua rasain waktu kecil. Ibaratnya ke Tamrin aja itu kayak orang desa masuk kota, yang bener-bener nggak pernah ke kota. Padahal lu di ibu kota. Ibu kota. Baru tahu nih gue gitu. Ya, jadi kalau kita ke Tamrin, kalau misalkan ke Monas itu udah senengnya, bukan dulu kan Monas kan dibuka kan panggungnya. Itu udah berasa seneng banget, bahagia banget. Oke. Nah, setelah lu lulus SMA lah mungkin ya, kita agak sedikit lompat. Setelah itu kan mungkin lu udah mulai
cari kerja gitu ya. Apa sih prioritas lu dulu, langsung kerja atau langsung kuliah? Gue pengennya kuliah sebenarnya. Pengen kuliah, tapi sempat kuliah atau memang nggak, orang tua nggak sanggup? Sempat dapat beasiswa juga dari Sumarekon kebetulan. Oke. Jadi SMA dibiayai Sumarekon. Pinter dong lu ya. Alhamdulillah 10 besar matematika di Jakarta. Tepuk tangan. Dibiayai Sumarekon sampai lulus SMA. Ya, lulus SMA mau masuk kuliah waktu itu kan SNPTN namanya pakai duit kan, pakai uang buat daftarnya. Oke. Itu nggak dapat, akhirnya dapat lewat jalur PMDK. Tapi dapatnya di Undip. Oke. Kejauhan, akhirnya nggak bisa nggak bisa membiayai di sana orang tua. Akhirnya mutusin untuk kerja. Oh, jadi habis SMA, sekolah SMA, SMK ya? SMA. SMA langsung kerja karena juga mungkin ada adik yang harus Betul. dibiayain untuk biayanya orang tua lebih prioritas ke situ kali ya. Dan pekerjaan pertama cleaning service perkantoran ke Sunter. Berapa lama? Masih cuma beberapa bulan doang. Jadi beberapa bulan aja itu benar-benar jadi cleaning service. Setelah itu Karena mungkin punya keahlian di bidang matematika, penasaran buka les gitu kan, buka privat. Ya kebetulan kan memang waktu kuliah juga, waktu sekolah SMA juga udah ngajar-ngajar. Ya. Jadi buka privat, nyari lowongan di koran, ya itu saking susahnya kerjaan 2009. Itu susah banget nyari kerja. Susah banget 2009 itu. Nyari kerja karena punya keahlian matematika, lihat wah ada yang mau privat nih, gitu kan. Mau privat di daerah Kelapa Gading. Wah, ekspektasi ya ngajarin murid kan, ngajarin orang gitu kan. Ternyata pas dipanggil ya, nggak taunya iya muridnya keterbelakangan. Kan yang ngajar matematika jadi kayak pengasuh jadinya. Jadi maksudnya itu karena susah banget nyari kerjaan di 2009 sampai nyari kerja di keliling Moy ya, dari Sentro restoran Ake dan lain-lain nggak ada yang diterima satupun. Sampai keliling satu Moy ya itu nggak ada sama sekali yang nerima. Lamaran 20 biayanya lumayan kan, bikin lamaran 20 biji nggak ada yang diterima satupun, udah muter-muter Kelapa Gading. Itu dia susahnya nyari kerja. dari OB, guru les privat yang berkebutuhan khusus, masukin lamaran sampai 20, nggak ada yang diterima. Sama sekali. Terus gimana ceritanya sampai kamu akhirnya bisa masuk ke sales gitu? 2012 pertama kali kenal dunia sales itu di kartu kredit salah satu bank. Ya, di daerah Jalan Panjang. Ya. Itu nggak lama, cuma beberapa bulan. Ya. Kemudian mutusin buat ke KTA salah satu bank ya di daerah mana namanya Sudirman. Itu baru ngerasain kerja di Sudirman saat ini. Nah pada saat kayak gitu lu sudah kuliah atau kapan momentumnya lu kuliah gitu? Saat yang guru SLB itu lu udah mulai kuliah? Bareng dengan kuliah. Nekat aja gitu? Nekat aja. Nggak ada biaya? Padahal ya gajinya dikit ya, ngelesin itu terus nggak ada biaya, maksa jadinya, jatuhnya maksa bang. Selesai? Ya. Putus, berapa lama bertahan? 4 semester. 4 semester, tapi habis itu putus. Tapi lu udah memang liatin karena lu yakin kayaknya gue harus kuliah dan gue mampu deh gitu ya? Iya, penasaran. Jadinya kok orang lain bisa, kok gue nggak bisa? Gue harus bisa sampai gue harus S1. Tapi akhirnya putus juga karena terlalu maksa. 2016 masuk IA, ya gaji 1,7 doang. Ya mungkin buat ongkos saja habis. 1,7, tapi maksa lagi buat kuliah bang, karena gue nggak mau tahu, gue harus kuliah, gue wajib punya gelar, harus. Apa dulu yang mendasari lu itu, pokoknya gue maunya kuliah gitu, maksudnya kan orang zaman sekarang ya, dan sorry banget nih, gue juga harus ngomong itu di tim sales yang gue kenal di mana-mana biasanya itu prinsipnya selalu kalau udah gue punya duit bodoh amat lah, gue daripada kuliah mending gue cari duit gitu kan, ngapain sih kuliah gitu kan, biasanya begitu. Tau gue jualan-jualan juga gitu loh, tapi gue penasaran nih kenapa lu tetap memutuskan untuk lu mau kuliah gitu, padahal mungkin kalau udah kerja di sales mungkin saat itu gajinya 1,7, tapi kan lu dapat komisi. Betul. Bisa dapat gede. Betul. Nah apa yang kayaknya mindset lu beda gitu dengan yang lain, apa yang memotivasi lu atau mendasari lu bisa tetap ingin kuliah? Pertama, gue pengen punya gelar, itu yang pertama. Terus yang kedua,
Ya karena di Indonesia ini pasti yang dilihat selain skill administratifnya. Nggak mungkin skill bagus tapi lulusan SMA kerja di perusahaan dengan level tinggi juga nggak mungkin juga, itu mustahil gitu kan. Jadi gue mau mengembangin karir gue supaya gue nggak stuck di sini aja, nggak mau ya, nggak mau cuma jadi, walaupun waktu itu masih tele ya, masih TSR, tapi gue pengen kedepannya harus lebih tinggi dari TSR, level up dan level up terus. Itu sih. Sementara kalau SMA kan nggak ngedukung untuk itu, Bang. Oke, jadi lu memang sudah punya bayangan karir ya. Betul. Mungkin boleh nggak gue bilang salah satu yang memicu lu itu kondisi kehidupan lu secara keluarga gitu, bisa nggak sih itu yang memotivasi lu? Iya, betul. Itu salah satu. Salah satu ya, karena memang mau merubah hidup sih, Bang. Oke, jadi pertama memang lu udah bosen kali hidup kayak begitu ya, dengan pengalaman-pengalaman yang nggak enak itu ya. Betul. Dan gue juga, kalau mungkin gue sedikit cerita gitu ya, gue juga punya pengalaman yang mirip, tapi gue nggak mau cerita di sini. Tapi at least secara garis besar gue juga dulu pernah mengalami hidup di jalan juga gitu ya, dan tidak berpendidikan juga gitu ya. Tapi keinginan pembuktian dan keinginan rasa saya nggak mau ada di masa jahiliyah itu mungkin yang membuat kamu terus maju ke depan gitu ya. Nah, ada nggak sih tantangan-tantangan yang lu hadapin gitu ya pada saat mewujudkan impian lu itu, yang membuat lu kayak kita sering kali berada di titik nadir ya, wah kayaknya ini nggak bisa gua selesai ini, membuat kita menyerah. Ada nggak sih momen-momen seperti itu terjadi di hidup lu? Terutama di kuliah banyak, Bang. Pada saat kuliah, karena sambil kerja nggak mudah, sangat nggak mudah ya. Seperti contoh udah semester ya, cobaan pasti kalau di kuliah itu semester 5 dan 6 ya, mungkin kalau 1 sampai 4 kita nyantai, belajarnya masih gampang dan lain tugas nggak ada. Pas masuk ke 5, 6 sementara kita harus kerja ya, harus di situ bikin skripsi mulai ya, itu mulai nyerah, Bang. Udah emang nggak bakal selesai ya. Jadi beban kerja ditambah beban kuliah, waktu stres, capek karena 2 tanggung jawab ini gitu. Nah, itu gimana lu melewatinya? Balik lagi ke tujuan awal, Bang. Kebetulan gue dulu pernah direndahin sama orang masalah ijazah, masalah gelar. Ya kebetulan. Siapa yang orang masih hidup nggak? Keluarga juga, kebetulan keluarga juga. Ya masih ada orangnya. Keluarga juga adalah diremehkan pokoknya. Setiap gue lemah, pengen nyerah, ya pada saat kuliah gue inget itu lagi. Itu yang membuat lu jadi, oh jadi hal simpel sebenarnya. Jadi boleh nggak gue bilang gini, kadang-kadang kan ada nih orang ya, kalau kita yang selalu bilang positif dong gitu ya, padahal sebenarnya kita nggak tahu kenapa kita harus positif. Kadang yang datang negatif sama kita. Boleh nggak gue bilang justru sebenarnya ya, kadang-kadang yang negatif kayak hinaan itu ya, justru kayak hinaan itu kadang-kadang yang menjadi dasar kita untuk ketika kita ngadapin tantangan itu yang kayak booster kan. Bener nggak? Jadi sometimes kita ya mungkin ya kayak harus give thanks gitu sama apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan malah bernegatif thinking ya. Betul. Kalau kata Pak Roni dulu ingat banget ya, Pak Roni sering bilang support system. Support system itu bukan cuma dari dukungan orang tua, dukungan keluarga, dukungan teman, bukan cuma itu, tapi hinaan orang pun bisa jadi support system. Oke ya. Saya sih melihat Anda itu jadi kayak termotivasi, terinspirasi deh, Heru ya. Nah, next mungkin kita ngomong masa depan gitu ya. Mungkin kita ngomong masa depan. Dengar-dengar Anda sudah selesai S1 ya? Akhirnya ya. Gimana perasaan Anda? Senang banget, Bang, tapi justru rasa S1 ini justru step awal. Oke. Keluarga bangga gak keluarga? Bangga banget. Bangga banget ya. Itu orang yang dulu ngelecehin gimana ceritanya? Ya cuma mungkin dia lihat di IG atau Facebook ya, dia juga komen apa-apa. Ya orang kayak gitu ya kita ikhlaskan aja ya. Justru kita berterima kasih ya dengan orang-orang yang seperti itu ya. Oke, istri, anak happy dong ya. Ini kayaknya kamu dapat hadiah juga ini. Ini luar biasa nih dari TLC. Wow, keren. Coklat biar manis supaya masa depannya manis gitu ya. Bonekanya lucu tuh, bukan boneka caki. Asik. Keren. Oke, Heru, apa yang menjadi goals ke depan, Ru? Mungkin bisa kasih bocoran gitu. Yang tadi sih, Bang, karena tujuan kuliah buat karir, ya berarti goals ke depannya karir akan pengennya level up terus. Naik terus gitu ya. Naik terus.
Ya biasanya kalau kita sudah naik di satu tangga, tangga berikutnya, yang kedua, ketiga itu kita sudah lebih gampang sih, sudah lebih tahu kan caranya gitu, melangkah untuk naik ke satu step. Ya gua doain karir lu sukses ya, gua support dan kita doakan yang the best buat lu gitu ya. Amin gak ini? Amin. Penontonnya nggak kompak, cuma satu doang. Aminin bang, aminin. Oke, terus mungkin ada nggak ya pesan-pesan gitu atau bukan pesan lah, yang lu lihat nih sekarang nih ya, lu kan megang tim nih, ya kan? Ada nggak sih yang lu lihat anak lu gitu begitu ngadapin sedikit masalah mirip-mirip kayak lu, tapi udah drop gitu? Ada nggak sih? Ada banyak. Oke, atau mungkin gue bisa bilang, lu bisa nggak memapping kayak gimana sih sekarang anak-anak zaman sekarang, kan katanya milenial gitu ya, dibandingkan zaman lu yang mungkin 10 tahun lalu, kayak gimana sih? Ya anak milenial mudinya luar biasa ya, luar biasa, nggak bisa ditebak. Ya kadang kalau dia lagi drop, ya dibangkitinnya susah lagi, mau di hot buttonnya diingetin lagi itu agak berat ya. Kita harus cari cara lain, pendekatannya itu lebih beda dari yang zaman dulu sih. Atau mungkin mereka tidak punya pengalaman sepet Anda. Ya kan? Mungkin ya udah enak dari dulu atau gimana gitu kan. Iya bisa jadi ya. Ya sama lah mungkin kayak orang tua kita dulu atau kakek kita dulu. Mungkin sama-sama kita merasakan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi mereka menghargainya beda dengan kita. Nah, mungkin ini yang bisa kita share supaya orang bisa dapatkan spirit itu ya. Pesan lu untuk orang-orang kayak itu gimana? Selalu bersyukur sih, karena lu ngerasa susah, ngerasa orang paling susah. Masih banyak loh orang-orang yang lebih susah dari itu. Masih banyak loh orang-orang yang berjuang lebih daripada lu. Karena kalau anak-anak sekarang tuh mereka nganggapnya mereka paling menderita. Mereka paling banyak masalah. Ya kalau bilang lebay gitu kan. Tapi mereka nggak tahu bahwa di luar sana banyak orang yang lebih susah dan lebih sulit dari mereka. Atau mungkin mereka nggak punya 2 poin tadi gitu. Mereka tidak punya yang membuat mereka sakit hati, atau mereka nggak punya dreams, ya kan? Jadi mungkin pesan saya nih buat kita semua ya, reminder buat kita pada saat kita down, ya yang harus kita lakukan pertama mungkin kita mengingat, even itu ada orang yang negatif gitu ya, ada orang yang menghina kita mungkin, kita jadikan itu justru batu lompatan. Sama ya, kita harus put mimpi kita setinggi-tingginya gitu kan. Jadi 2 poin itu, bahwa gua pengen menjadi seorang yang gua inginkan, yang benar-benar kita inginkan, which is itu dreamnya kita ya. Karena banyak orang yang pengen banget sesuatu tapi gagal sedikit udah stop, nyerah. Ya padahal itu kan salah, harusnya tetap ngejar. Oke, keren banget. Gue yakin Ru, orang tua bangga sama lu. Gue juga mungkin sebagai leader lu sangat-sangat bangga. Jadi teman-teman yang bisa ngedengar podcast ini, ayo, gue sih memotivasi kita semua, malu sama diri sendiri gitu ya. Kalau mungkin kita dapat masalah sedikit udah langsung give up, udah langsung nyerah gitu ya, atau kita tidak sesuai dengan keinginan kita sudah langsung down gitu. Oke. Ada lagi nggak yang mau share, Heru, buat teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita ini? Kalau buat teman-teman yang mungkin masih SMA ya, kalau lu bisa kuliah sekarang, mending kuliah deh ya. Karena nggak bisa SMA kalau di Indonesia ya, taraf pendidikan semakin naik, kebutuhan perusahaan semakin naik. Mungkin SMA zaman dulu sama sekarang ya beda. Dulu SMA bisa jadi IT dan lain-lain, bahkan bisa jadi perawat SMK doang ya. Sekarang nggak bisa, ya lu harus kuliah. Tapi cari juga gimana tempat kuliah yang bisa mendukung pekerjaan lu tetap jalan, gitu sih. Iya, gue juga setuju, karena kalau SMA itu secara culture juga beda kan ya. Kalau S1 itu biasanya ya udah, lu anak kuliah diajari untuk mandiri ya kan, diajari untuk berkreativitas. Beda sekali dengan anak SMA ya. Bukan berarti setiap lulusan SMA juga tidak bisa mandiri dan berkreativitas seperti S1 gitu ya. Artinya lu sekarang wajib S1 karena permintaan akan tenaga kerja yang lebih pinter, lebih cerdas, lebih berwawasan itu
semakin dibutuhkan ya kan di Indonesia gitu ya. So thank you banget Heru buat ngobrol-ngobrol kita ya kan, sudah memberikan kita inspirasi. Saya doakan sekali lagi sukses terus karirnya, dan semua teman-teman kita yang dengarkan ini juga kita doakan sukses. Amin. Ya kan? Penonton yang dibayar dengan tepuk tangan ini juga kita doakan sukses. Koordinator yang di pojok sana sukses. Ya. Oke teman-teman, di akhir dari podcast ini mungkin saya mau kasih satu kesimpulan bahwa mungkin masalah bagi sebagian orang itu adalah sebuah musibah, tapi bagi orang yang positif, bagi orang yang pantang menyerah, justru lewat masalah lah kita akan mendapatkan sebuah berkah, sebuah berkat. Karena saya yakin Tuhan sedang menyiapkan berkat di balik masalah. Karena itu keep it spirit, tetap semangat, sama seperti tagline-nya kita, Tele Champions Club, nothing is impossible.